Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 September 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 159, masih tentang tema bacaan zikir pagi dan petang bagian yang ketiga. Bacaan yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktekkan di pagi dan petang adalah surat Al-Falaq. Surat apa? Al-Falaq. Hafal nama batin? Badan apal nggih kebangetan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku memohon perlindungan dari Tuhannya waktu subuh. Tuhan yang menguasai waktu subuh. Mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Terus dari apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita juga mohon perlindungan dari keburukan malam manakala sudah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita juga mohon perlindungan
dari kejahatan orang-orang hasad. Napa hasad? Orang yang dengki. Surat Al-Falaq ini disunnahkan untuk dibaca di pagi hari berapa kali? 3 kali. Di sore hari juga 3 kali. Dalilnya apa? Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib, bahwa Nabi SAW bersabda, "Qul, bacalah qul huwallahu ahad wal muawwidhataini." Bacalah surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Hina tumsi wa hina tusbih, di sore dan pagi hari. Berapa kali? 3 marrat. Pinten? 3 kali. 3 di sore, 3 di pagi. Takfika min kulli syai'. Niscaya itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Dan kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa perlindungan dari segala sesuatu itu maksudnya dari segala bentuk mara bahaya dan dari segala bentuk musibah, sehingga tidak ada yang bisa mencelakakan ya. Walaupun orang itu punya kekuasaan, walaupun orang itu punya kemampuan, walaupun orang itu bisa membayar orang-orang bayaran, walaupun dia bisa menyewa preman, walaupun dia bisa pergi ke dukun ya, walaupun dia punya dunia seisinya sekalipun, tidak akan bisa mencelakakan orang yang sudah membaca surat Al-Falaq dan sebelumnya Al-Ikhlas dan sesudahnya An-Nas. Maka penting sekali bacaan ini. Berapa kali tadi? 3 kali pagi, 3 kali sore. Mari kita kupas sedikit isi dari surat ini. Allah berfirman, "Qul." Apa artinya qul? Katakanlah, ucapkanlah, bacalah. Siapa yang disuruh membaca di sini? Aslinya Nabi kita Muhammad SAW. Qul, wahai Muhammad, baca. Apakah perintah ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW? Atau juga buat kita umatnya? Termasuk buat kita. Perintah Allah yang tertuju kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aslinya itu juga berlaku buat kita. Sinten kita? Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti ini perintah buat Nabi SAW dan juga perintah buat kita. Kul, bacalah, ucapkanlah. Disuruh mengucapkan apa? A'udzu birabbil falaq. Bacalah, ucapkanlah a'udzu. A'udzu itu artinya aku memohon perlindungan. Memohon perlindungan kepada siapa dan dari apa? Ya. Jadi yang namanya orang mohon perlindungan itu dari siapa, kepada siapa dan dari apa? Kepada siapa kita minta perlindungan? Bi Rabbil Falaq, dengan penguasanya waktu subuh. Sinten? Penguasa waktu subuh sinten? Allah. Jadi di sini kita dilatih, kalau ada apa-apa dilatih untuk cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus kita biasakan. Ya, harus kita biasakan. Banyak di antara manusia itu kalau lagi kepepet, dikejar-kejar orang jahat, itu yang kepikir Allah atau manusia? Nah,
Allah atau manusia? Panjenengan diancam sama penjahat. Pikirannya polisi apa Allah? Hah? Ya. Boleh nggak minta tolong sama polisi? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting polisinya mampu. Tapi yang jadi masalah, kenapa kita tidak pertama kali kepikiran Allah? Padahal Allah sama polisi itu kuat siapa? Ya Allah lah, polisi nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Ini menunjukkan bahwa kita ini belum terbiasa untuk kembali kepada Allah. Kita ini masih terbiasa kembali kepada makhluknya Allah. Padahal harusnya kita latih. Ya. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Ada urusan apapun, mintanya kepada siapa? Allah. Ayo kita biasakan. Makanya di dalam ayat ini kita disuruh minta perlindungan kepada Rabbul Falaq, kepada pencipta, penguasa, pengatur waktu subuh, yaitu sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, berarti minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Macam-macam ternyata yang kita mintakan perlindungan kepada Allah tadi. Pertama, dari waktu-waktu. Pertama dari kejahatan makhluk yang jahat. Ya. Jadi yang bisa menimpakan keburukan itu ada yang bentuknya makhluk, ya. Ada yang terkandung waktu-waktu yang di dalamnya terkandung keburukan, ya. Kemudian juga ada kondisi yang dibalik kondisi itu banyak terjadi kejahatan, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari seluruh keburukan-keburukan tadi. Diawali dengan min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan makhluk ciptaanmu. Apakah ada makhluk Allah yang bisa berbuat jahat? Wonten mboten? Ada. Ya. Makhluk yang bisa berbuat jahat kepada kita itu banyak. Makhluk itu ada di dalam diri kita atau di luar tubuh kita? Yang bisa berbuat jahat kepada kita itu ada di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita? Hah? Betul, luar dan dalam. Kedua-duanya. Apa yang ada dalam tubuh kita yang bisa berbuat jahat kepada kita? Napa? Nafsu. Napa? Nafsu. Panjenengan punya nafsu atau tidak? Punya napa mboten? Punya. Ya. Dan biasanya nafsu itu ngajaknya kepada yang baik apa yang jelek? Jelek. Harap mangkat ngaji, rosah lah, kesel, ngantuk, arif, apa maning? Meneman duite, bensinnya bawa kentong, itu nafsu. Sampai ke pengajian pun nafsu itu masih berusaha goda. Loh, harus dikatakan ngantuk baik. Nek mboten ngantuk napa? Nek mboten ngantuk napa? Ngobrol. Aduh-aduh mengeneh malah ngobrol. Lu mau nang angkot ngobrol, ngapa nang masjid ngobrol? Lagi pengajian ngobrol. Itu nafsu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya. Dan makhluk ciptaan Allah yang bisa berbuat jahat itu ada yang ada dalam diri kita. Contohnya apa? Nafsu. Dan ada yang di luar kita. Yang di luar kita banyak. Maling, perampok, napa malih?
setan, ya, ada yang di luar, ada yang mengalir di mana? Di aliran darah, yang berjalan di aliran darah tubuh yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang bisa melakukan kejahatan. Dan ini kita nggak bisa kalau tidak minta tolong sama Allah, karena terlalu banyak. Ya. Makhluk-makhluk yang bisa berbuat jahat kepada kita itu terlampau banyak. Dan kita ini lemah, tidak bisa menghadapi kejahatan makhluk-makhluk tadi kalau kita tidak dilindungi sama siapa? Allah. Mulanya kalau panjenengan keluar rumah, dongan apa mboten? Napa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada siapa? Allah. Itu namanya latihan minta bantuan sama Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita ini apa-apa menungsa, apa-apa menungsa. Allah. Minta terus perlindungan kepada sinten? Kepada Allah. Seandainya kita keluar dari rumah terus baca doa tadi, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka apa kata setan? Maka apa kata malaikat? Hudita wa kufita wa wukit. Mau drenger, ya, mungkin. Makanya baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Hudita wa kufita. Dan urusanmu akan dipenuhi sama Allah Azza wa Jalla. Mau urusan duniawi, mau urusan ukhrawi, semuanya ditanggung, dipenuhi sama siapa? Allah. Terus apa? Wawukita. Dan engkau akan dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berta'awud kepada Allah, orang yang membaca doa, zikir, setiap akan melakukan aktivitas, maka dia akan dilindungi sama Allah. Gak ada yang bisa mencelakai dia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Selanjutnya apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah min syarri ghasiqin, dari keburukan malam. Idza waqab, ketika mulai gelap gulita. Kenapa kok secara khusus malam hari? Karena malam hari waktu yang gelap. Terus kenapa kalau gelap? Nek peteng napa? Medeni. Karena di kegelapan malam itu biasanya makhluk-makhluk jahat bermunculan. Contohnya napa? Contohnya napa? Setan. Apalagi? Binatang berbisa. Ya. Apalagi? Maling. Jadi waktu favoritnya maling niku napa? Malam. Ya. Jadi jam dinasnya maling itu malam hari, kecuali nek kepepet. Ya. Siang pun jadi. Tapi rata-rata maling itu nyurinya di malam hari. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Setan malam hari itu waktu favorit buat setan. Ya. Makanya apa kata Nabi SAW?
idza amsaytum fakuffu sibyanakum, kalau mau menjelang maghrib maka jaga anak-anak kalian. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena pada saat itu setan mulai gentayangan. Bismillah. Gue sing jere mbae mien mangsa napa sande kala. Maka jangan dibiarkan kelayaban anak-anak kita kalau sore hari menjelang maghrib, termasuk pada maghrib, Jadi keliru kalau misalnya pada maghrib anak-anak dibiarkan pada lari-lari di luar. Jangan. Disuruh masuk ke rumah atau masuk ke masjid. Jangan cuek. Jadi orang tua jangan cuek. Wis ngerti omahe iki baline mengendi, jangan. Ya. Apalagi anak-anak yang pada bal-balan nganti maghrib. Enggak bener itu. Nah, hasilnya para maning nonton ebek nganti maghrib. Mulane mendem. Kemasukan apa? Setan. Ya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Termasuk makhluk-makhluk jahat yang bermunculan di malam hari selain setan, apa tadi? Binatang berbisa, ya. Ular, apalagi kalajengking. Ustaz, kalau saya harus leb-leb malam hari gimana? Kenapa leb-leb? Mengairi sawah itu ada waktunya malam hari, Ustaz. Itu bagaimana? Ya makanya tadi baca doa keluar rumah, kemudian sore harinya baca ini. Ya. Kalau kita baca ini, baca surat apa ini? Al-Falaq, akan dilindungi kita sama Allah. Berarti setelah baca itu nggak perlu pakai pelindung, ya tetap pakai pelindung, pakai sepatu bot. Tapi sekedar pakai pelindung saja, nggak pakai bacaan apa-apa, nggak bisa. Walaupun jangan ada sepatu bot nanti dengkul, ujuk-ujuk malah ulane nang jero sepatu bot. Mungkin apa mboten? Mungkin. Pasti gue mak gelenjel. Jadi pakai pengaman iya, zikir ya iya. Makanya Rasulullah SAW itu ketika perang, ketika apa? Perang, pakai baju besi nggak? Pakai topi besi nggak? Pakai tameng nggak? Pakai. Nabi pakai pelindung. Kira-kira Nabi kalau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim itu apa betul? Ya bacalah, wong beliau yang ngajarin kita. Berarti kan menggabungkan antara ikhtiar yang sifatnya duniawi, materi, ya, menggabungkan antara itu dengan bacaan zikir. Ya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Terus napa? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Kalau tukang sihirnya laki-laki pripun? Termasuk kita bisa minta perlindungan kepada Allah dengan surat ini. Kenapa kok di sini yang disebutkan itu wanita, Ustadz? Karena saat itu di zaman Nabi SAW itu
tukang sihir wanita lebih banyak dibandingkan tukang sihir apa? Laki-laki. Jadi di zaman itu, di zaman jahiliyah, sing luwih mandi kuwe dukun wadon dibandingkan dukun lanang. Makanya disebutkan di sini secara khusus wanita. Kalau di zaman ini ya campuran, ya lanang ya wadon. Min syarrin naffatsati fil uqad. Wanita tukang sihir yang meniupkan di buhul-buhul tali. Buhul niku nopo? Buhul niku anu tali terus di jiret-jiret. Ya, ini misalnya tali ya. Kemudian dijiret kayak gini. Ini namanya buhul. Ini ikatan ini nih. Ini namanya apa? Buhul. Bahasa Jawa ini siapa? Bundelan. Nah, ya ini kayak gini nih. Berarti boleh nggak kita bikin kayak gini? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Ya tergantung buat apa. Kalau panjenengan bikin kayak gini buat nyihir orang, tidak boleh. Makanya bukan sekedar bikin bundelan ini, tapi juga ada nafasat, itu adalah di sebul-sebul. Berarti nyebul nggak boleh. Ya tergantung. Nyebulnya nyebul kenang apa? Nyebul lilin arep mateni lilin, ya. Lilin murup abdi pateni atau apa? Nyebul di sini dalam ayat ini maksudnya adalah nyebul dengan baca mantra mantra. Dan biasanya tukang sihir itu supaya sihirnya awet, supaya sihirnya kuat, dia bikin buhul sebanyak-banyaknya. Jadi dengan satu tali itu dia bikin buhul, dibaca didamu, buhul, baca damu, buhul, baca damu, sehingga sihirnya itu sulit untuk dilepas. Terus bagaimana kalau orang kena sihir itu? Ya dicari ininya, dicari apanya? Buhulnya, kemudian dilepasi satu-satu sambil dibacakan niki Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wah Ustadz, kita ini nggak tahu Ustadz, orang mau nyihir kita, siapa yang nyihir nggak tahu Ustadz, gimana Ustadz? Makanya baca surat Al-Falaq. Ya jenenge wong arep nyihir masa datakan laporan koron jenengan? Karena kita nggak tahu siapa yang akan nyihir, kapan nyihirnya, pakai apa nyihirnya, makanya kita harus baca surat Al-Falaq. Yang namanya orang jahat sama kita, itu dia akan melakukan berbagai cara. Mungkin karena persaingan bisnis, mungkin karena persaingan pacar, ya, mungkin karena rebutan warisan, ya. Semuanya pengen dapat jatah yang paling banyak. Akhirnya karena dapatnya sedikit tidak terima, akhirnya pergi ke tukang sihir, ngirim santet. Aduh gimana Ustaz, saya takut gini. Makanya baca surat Al-Falaq. Kalau kita baca surat ini, tadi kan sudah dikatakan sama Nabi SAW, takfika min kulli syai'. Bacaan yang kamu baca ini sudah cukup untuk melindungimu dari segala bentuk kejahatan. Ya. Makanya tukang sihir, setan, itu kalau sudah ketemu sama surat Al-Falaq, KO. Kenapa? KO. Nggak bisa sudah. Kenapa? Karena bentengnya itu terlalu kuat.
Lagi ora tahu maca Al-Falaq. Salat ya ora. Nah, itu sasaran empuk itu. Ya. Makanya kalau panjenengan pengen menggagalkan para dukun, membuat para dukun bangkrut, bangkrut niku napa? Bangkrut total. Kalau panjenengan pengen seperti itu, rajin-rajin baca surat ini. Mbok dia orang yang jahat itu pindah-pindah dukun. Kalau kita rutin membaca zikir pagi dan petang, yang salah satunya surat Al-Falaq, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dengan izin Allah. Min syarrin naffatsati fil uqad. Yang terakhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad. Apa tadi hasad? Iri dengki. Dari kejahatan orang-orang yang iri. Berarti orang yang iri niku jahat napa mboten? Jahat. Kenapa jahat? Karena dia protes kepada Allah. Bayangkan, protes kok kepada Allah. Kok bisa Ustaz orang yang hasad itu protes kepada Allah? Nah sekarang kamu hasad karena apa? Iri karena apa? Macam-macam. Ada iri karena tetangganya lebih kaya. Ada iri karena tetangganya mobilnya lebih apik. Ada yang iri karena tetangganya bojone lebih ayu. Nggih. Ada yang iri karena tetangganya panenannya banyak. Ada yang iri karena tetangga tokone lebih laris. Sekarang saya tanya, siapa yang membuat tokonya tetangga itu lebih laris? Allah. Siapa yang menakdirkan tetangga jenengan bojone lebih ayu? Allah. Siapa yang menakdirkan panen tetangga jenengan lebih banyak? Allah. Berarti kalau kita iri, kita protes sama Allah. Makanya jahat orang yang iri itu. Orang yang iri, yang hasad itu jahat. Kenapa? Karena dia protes dengan takdir Allah. Dan terus kepripun Ustaz? Ya aja iri. Caranya pripun? Mau surat Al-Falaq. Ya. Baca surat Al-Falaq. Dan itu harus dilatih, Bapak Ibu yang kami hormati. Harus dilatih. Jadi kalau panjenengan lihat tetangganya beli mobil baru, rasa iri. Justru kita ucapkan alhamdulillah. Lu kepriwe Ustaz kok alhamdulillah? Ya iyalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bisa nunut. Bisa apa? Nunut. Ya. Enak napa mboten? Enak. Lu ngapain kita iri? Ya. Rezeki tetangga kita dapat arisan, alhamdulillah. Bisa? Bisa ngutang. Ya. Jadi tidak boleh iri. Dan orang-orang yang iri itu jahat. Kenapa kok di sini disebutkan min syarri naffatsati fil uqad, sihir, terus habis itu min syarri hasidin idza hasad, terus iri. Kenapa kok disebutkan bersamaan? Karena biasanya orang yang iri itu untuk melancarkan keiriannya itu dia menggunakan jasa apa? Tukang sihir.
Jadi ketika dia ngelihat tetangganya itu dagangannya lebih laris, dia kan iri nih. Dia pengen supaya tetangganya dagangannya jadi nggak laku. Maka dia pun nyari tukang sihir, nyari dukun. Biasanya orang pergi ke dukun itu karena dorongan iri. Makanya ada korelasi, ada hubungannya antara iri dengan sihir. Cinta ditolak, dukun bertindak. Awalnya apa? Iri. Loh, kayak tanggaku kok malah nikahi nang tangga desa tuh nyong sing paling apa? Paling berhak. Akhirnya iri, cinta ditolak, dukun bertindak. Lagi-lagi sihir itu ada hubungannya dengan iri. Ya. Maka untuk menghindarkan seluruh kejahatan tadi, maos napa? Surat Al-Falaq. Berapa kali? 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hemat saya hal itu takkan tabu karena saya hampir semua orang suka main ke sana kemari karena saya pergi ke orang kalau perlu saja atau ke warung. Dan bagaimana Ustaz jika saya dan bagaimana saya menjelaskan pada orang yang suka menjaga saya. Terima kasih. Ada seorang ibu rumah tangga yang lebih suka tinggal di rumah. Kenapa? Karena di rumah bisa lebih konsentrasi beribadah. Tidak terlalu suka untuk ngendong, ya, untuk berkunjung ke rumah tetangga karena kenyataannya kalau sudah ngendong, ngumpul-ngumpul itu lebih banyak negatifnya. Apakah benar sikap seperti ini? Jawabannya benar. Jawabannya benar. Berarti sama sekali tidak berinteraksi. Ya berinteraksi, tapi seperlunya. Seperlunya itu apa Ustadz? RT-an. Napa? RT-an. Seperlunya itu apa? Kerja bakti. Seperlunya itu apa? Tetangga sakit kita nengok. Seperlunya apa? Belanja. Itu namanya seperlunya. Nek mboten perlu ya ora usah. Karena aslinya wanita itu dianjurkan di rumah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, hendaklah kalian lebih sering berada di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bersolek aja dandan kaya dandane wong jahiliyah. Wong jahiliyah niku napa? Dandane neng jaba. Udu neng ngomah. Wonten mboten sing kados niku? Kathah. Ya. Jadi kalau keluar rumah kabehan dienggo anu gelang 10 ya dienggo kabeh. Kowe nek arep metu, nek nang omah nggo ngapa nggo gelang nang omah. Ya.
itu adalah tabarruj, dandannya ala orang jahiliyah. Jadi pesannya Allah Azza wa Jalla, waqarna fi buyutikunna, maksimalkanlah keberadaan kalian di dalam rumah. Tapi di dalam rumahnya wanita itu bukan nonton TV, bukan. Tapi berada di dalam rumahnya wanita itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa, Bu? Menunaikan kewajiban seorang wanita di dalam rumah, nopo? Bersih-bersih rumah, masak, nyuci, nyetrika, mendidik anak. Saya tanya, Bu, mendidik anak itu mulia atau tidak? Mulia. Ada sebagian wanita di zaman ini itu malu ketika ditanya, ibu profesinya apa? Ibu rumah tangga. Malu. Lu ngapain malu? Jadi bangga kalau misalnya ibu apa? Wanita karir. Gue kayaknya bangga banget. Loh, ngapain bangga? Anda itu aslinya tugasnya di dalam rumah. Kecuali dalam profesi-profesi yang memang harus ditangani oleh wanita. Mau nggak mau ya harus ada yang seperti itu. Contohnya apa? Contohnya bidan, napa? Bidan, dokter kandungan. Itu mau nggak mau harus ada wanita. Masa bidan lanang ya bidon. Bidan ya wanita, mau nggak mau harus ada. Ya. Tapi kan nggak semua wanita jadi apa? Bidan, mau tuh bidan meta metu ngapa sih? Ya. Kecuali seperlunya, ya. Ustazah, ya. Mau nggak mau harus ada. Masa ustadz kabeh ya perlu ada ustazah, ya. Maka yang tadi dilakukan sudah benar, ya, cuman tetap seperlunya ya. Tadi itu ada orang sakit dijenguk, Anda punya kelebihan rezeki, Anda bisa kirimkan kepada tetangga Anda. Intinya tetap berinteraksi namun dengan cara yang baik. Bagaimana cara menegurnya, Ustadz? Kalau ternyata kita sudah berusaha menghindar tapi mau nggak mau ketemu di tempat bakul sayur. Nah, bakul sayur ketemu di situ, sudah namanya ngerumpi yang di boy. Ya nggak cuma di rumah, ketemu di warung ya ngerumpi. Itu bagaimana Ustaz kita mengingkarinya? Kalau panjenengan belum bisa mengingkari secara langsung, niku, ibu jadi ngerumpi baik, itu namanya secara langsung. Mandek. Jangan ngerumpi, itu namanya secara langsung. Kalau belum mampu mengingkari secara langsung, ya coba Anda alihkan pembicaraan. Apa? Dialihkan pembicaraan. Pripun? Pas lagi ngerumpi, ya lagi rame-ramene iki tanggane dhewe kayak iki jenengan datang, iki jeneng tomate piran ya apik banget ya. Ujuk-ujuk langsung apa? Mengalihkan tema pembicaraan. Ya, jadi sing dirasani tomat. Ya, langsung dialihkan pembicaraannya. Itu kalau belum mampu untuk mengingkari secara langsung. Atau kalau belum mampu juga tinggalin aja. Ya, selesai belanja langsung kita pergi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kekurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.